jiwa yang terhilang. Mereka ada di sekitar kita. Tuhan mau kita belajar peka. Hidup bukan untuk diri sendiri. Renungkan firman-Nya, alami kuasa-Nya. Hidup ini kesempatan. Ini aku, utuslah aku Tuhan, untuk menjadi berkat-Mu dan menjadi jawaban. Ini aku, pakailah aku Tuhan. Selagi Kau masih hidup, Ku mau selalu untuk jadi berkat. Salam umat Tuhan yang terkasih, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk datang di hadapan-Nya dengan segala kerendahan hati. Seperti yang tertulis dalam Yosua 24 ayat 14a. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepada-Nya dengan tulus ikhlas dan setia. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajamu kasih setiamu Tuhan, ku tuturkan tajamu kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Ya, damainya beserta kita. Jemaat yang terkasih, marilah kita mengaku dosa dan memohon pengampunan dari Tuhan dalam doa. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan,
kami datang kepadamu dengan pengakuan bahwa seringkali kami kurang setia mengikuti setiap perintah darimu. Bahkan kami sering mengandalkan diri kami sendiri di dalam menjalankan kehidupan. Kami bersujud dan membawa dosa-dosa kami di hadapan-Mu, dan ajarlah kami untuk selalu setia mengikuti kehendak-Mu. Dalam rahmat-Mu kami memohon pengampunan dan belas kasih karunia. Amin. Tuhan setia dan penuh kasih, sehingga Ia memberikan berita anugerah sebagai penuntun dalam menjalani hidup baru. Kini terimalah berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 1 ayat 30. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah yang ku
Mari kita bersatu di dalam doa. Ajarkanlah kami ya Bapa, selagi kami masih hidup dan bernafas, kami terus erat denganmu, kami terus melekat denganmu. Dan salah satu cara agar kami terus dekat di dalam Engkau adalah kami rindu untuk membaca, mendengarkan, dan melakukan sabdamu. Karena ketika kami memahami firman-Mu, hidup kami terus berjalan di dalam Engkau. Oleh karena itu ya Bapa, mampukanlah kami di hari yang indah ini untuk kami dapat menenangkan hati dan pikiran kami. Kami memahami sabdamu dengan jelas dan kami dapat melakukannya. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada hari ini didasari melalui Injil Markus. Sama-sama kita buka Alkitab kita. Markus pasalnya yang ke-4, ayatnya yang ke-26 sampai ayatnya yang ke-34. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya? Tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudaraku, kata bertumbuh biasanya identik dengan tanaman. Oleh karenanya, kata lain dari tanaman adalah tumbuhan. Tanaman mengalami pertumbuhan. Begitupun juga dengan kita manusia. Seiring berjalannya waktu, selagi kita masih hidup dan bernafas, kita akan terus bertumbuh. Namun pertumbuhan manusia bukan sekadar angka, bukan sekadar usia, dan juga bukan soal fisik. Kita pasti pernah mendengar ungkapan, menjadi tua adalah kepastian, menjadi dewasa adalah pilihan.
Ungkapan ini mau mengingatkan kepada kita bahwa bertambahnya usia manusia tidak menjadi jaminan bertambahnya pula iman, cara berpikir, kualitas kehidupan. Tidaklah heran banyak orang yang secara fisik kelihatannya dewasa, namun sikapnya masih kekanak-kanakan, selalu ingin jadi pusat perhatian, selalu ingin dilayani, tidak mau mendengar, tidak mau mengerti keberadaan orang lain dan lain sebagainya. Namun sebaliknya, ada orang yang kelihatannya secara usia masih muda, bahkan masih anak-anak, namun sudah mampu menunjukkan hidup beriman yang luar biasa. Usia fisik, usia angka belum tentu sejalan dengan kedewasaan berpikir, apalagi dewasa dalam iman. Oleh karena itu, Ibu Bapak Saudara, tema ibadah saat ini hendak menggugah saya dan saudara kembali di tengah usia kita yang semakin bertambah. Kita harus terus berproses, kita harus terus setia, bertumbuh di dalam Tuhan. Dari firman Tuhan pada hari ini ada dua perumpamaan yang Yesus sedang ajarkan. Perumpamaan yang pertama yaitu tentang benih yang tumbuh. Benih bisa bertumbuh bukan semata-mata usaha manusia. Benih bisa bertumbuh anugerah Allah. Mari perhatikan ayatnya yang ke-26b dan 27. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Perhatikan bagaimana terjadinya, tidak diketahui orang itu. Tahun lalu di awal-awal pandemi, saya belajar menanam tomat. Saya mencari informasi sebanyak-banyaknya melalui media sosial, dan saya juga bertanya kepada beberapa orang agar bisa berhasil menanam tomat. Menariknya, dari beberapa benih yang saya tanam, ada yang berhasil tumbuh, tetapi ada juga yang tidak mau tumbuh. Padahal media tanamnya sama, udaranya sama, sama-sama rutin diberi air. Tetapi ternyata saya tidak punya kuasa untuk menjadi penentu mana benih tomat yang harus tumbuh dan mana yang tidak. Dari sini, dari pengalaman ini, kita bisa belajar, Ibu Bapak Saudara, kita boleh berencana, manusia boleh berusaha, tetapi Allah, Sang pemilik kehidupan, yang punya kehendak. Arthur Robert Ashe, petanis legendaris Amerika yang lahir pada tahun 10 Juli 43, punya pengalaman hidup yang sungguh memberkati. Prestasinya sebagai seorang atlet berkulit hitam mampu memberi angin segar di mana diskriminasi warna kulit saat itu sedang gencar-gencarnya. Ashe pernah memenangkan 3 gelar juara Grand Slam dan pernah menduduki peringkat 1 dunia sebagai seorang petenis. Pada tahun 1983, ia terkena serangan jantung yang mengharuskan ia menjalani operasi bypass. Setelah 2 kali operasi, bukannya sembuh, malah ia harus menghadapi sebuah kenyataan pahit. Ashe terinfeksi HIV/AIDS melalui transfusi darah ketika operasi jantungnya. Di tengah
keadaan sakitnya itu, di mana ia bergumul berat akan kondisi keberadaan AIDS yang ada di tubuhnya, ada seorang penggemar fansnya menulis surat kepadanya dengan sebuah pertanyaan yang singkat. Mengapa Ase Tuhan memilih Anda untuk mendapatkan penyakit yang buruk seperti ini? Tentu pertanyaan dari fansnya melalui surat bukan pertanyaan yang mudah dijawab oleh Ase. Namun dalam permenungannya yang sangat mendalam, ia menjawab surat penggemarnya dengan tulisan seperti ini. 50 juta anak mulai bermain tenis. 5 juta dari mereka belajar bagaimana bermain tenis. 500.000 belajar tenis secara profesional. 50.000 bertanding dalam turnamen. 5.000 mencapai Grand Slam. 50 mencapai Wimbledon. 4 mencapai semifinal. 2 mencapai final. Dan ketika saya menggenggam piala, saya tidak pernah bertanya pada Tuhan, kenapa harus saya yang pegang piala ini? Jadi, ketika sekarang saya sakit, bagaimana bisa saya menanyakan kepada Tuhan, kenapa harus saya yang sakit seperti ini? Jawaban surat dari Ase ini kemudian viral pada saat itu dan menyadarkan banyak orang bahwa memang Tuhan yang punya kuasa atas kehidupan kita. Kita tidak mampu menyelami misteri ilahi. Kita tidak mampu secara utuh memahami maksud Tuhan. Yang dapat kita lakukan, belajar juga dari surat Ase, surat jawaban Ase, bahwa dalam keadaan apapun kita harus terus bersyukur, berterima kasih. Masih bisa bernafas, mari bersyukur. Masih bisa bergerak, mari bersyukur. Masih bisa merasakan sakit, mari bersyukur. Masih bisa merasakan pahitnya hidup, mari bersyukur. Selagi kita diberi kesempatan hidup oleh Allah, marilah terus bersyukur dengan setia berproses di dalam Tuhan. Dari perumpamaan yang kedua, kita belajar, ya betul, yang punya kuasa memberi pertumbuhan adalah Allah. Tetapi kita harus setia dibentuk dan diproses. Biji sesawi dari biji yang kecil bisa jadi besar, mengeluarkan banyak cabang, semakin lebat daunnya, dan burung-burung berdatangan bersarang di dalam naungan sang pohon yang besar itu. Proses dari biji sesawi menjadi pohon yang besar bukan proses yang singkat. Butuh waktu yang panjang, butuh waktu yang lama. Bahkan dalam banyak pengalaman hidup kita, berproses bersama dengan Tuhan seringkali memedihkan dan menyakitkan. Misalkan ketika kita punya pergumulan, punya masalah yang berat, tentu doa kita adalah pergumulan yang kita hadapi bisa teratasi. Tetapi rasanya kok Tuhan jawabnya lama betul. Sakit gak kunjung sembuh. Pandemi dan musibah tidak segera berlalu. Masalah silih berganti datang tanpa mengenal waktu. Dan sepertinya hidup tidak bergerak maju. Akhirnya tidak sedikit di antara kita yang gak sabar menanti jawaban Tuhan. Jalan pintas kita ambil. Segala cara kita halalkan. Perumpamaan yang kedua, biji sesawi, mengajarkan kita dari kecil menjadi besar. Iman perlu proses,
iman perlu bertumbuh. Dan dalam proses bertumbuh, kita perlu setia kepada Allah untuk mau dibentuk dalam keadaan apapun. Saudara-saudaraku, konon katanya di Jerman ada satu perbukitan yang unik. Perbukitan itu penuh dengan bebatuan dan tanahnya cukup gersang. Akan tetapi yang menjadi perhatian, ada perkebunan anggur yang tumbuh dengan subur. Kenyataan ini kemudian mendorong para peneliti untuk menyelidiki mengapa ada banyak tanaman anggur yang subur di tempat yang kering dan gersang. Dilakukan penelitian dan didapati sebuah jawaban yang menyimpulkan di mana akar-akar dari pohon anggur itu bertumbuh panjang sampai mencapai sungai Rin di Jerman. Akar pohon anggur itu kemudian kokoh dan akhirnya pohon-pohon anggur di perbukitan itu tumbuh dengan lebat dan subur. Dari pertumbuhan pohon anggur ini kita bisa menyaksikan ternyata yang paling menentukan dari tanaman anggur di perbukitan tersebut bukan pada keadaan sekelilingnya, bukan pada keadaan di sekitarnya, tetapi bagaimana pohon anggur itu bisa tumbuh karena akarnya itu terus mau dekat dengan sumber air, melekat pada sang sumber air kehidupan. Menjadi kunci pohon anggur bisa bertumbuh dan berbuah. Lalu bagaimana dengan kita, ibu bapak saudara? Bersediakah kita terus melekat pada Sang Kristus dalam keadaan apapun? Bersediakah kita sabar menikmati proses yang Tuhan sedang bentuk dalam kehidupan kita? Mari kita setia berproses dan bertumbuh dalam Kristus Yesus dalam keadaan apapun. Amin.
Bapak Ibu yang terkasih, dengan sikap sempurna, marilah kita nyatakan dan perbaharui keyakinan kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan Imam Rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Tak henti-hentinya kami bersyukur kepadamu ya Kristus, oleh karena kasih dan kemurahan-Mu, kami dapat merasakan hari baru, serta kami dapat beribadah bersama melalui channel YouTube GKJ Kanaan saat ini. Kami bersyukur atas keluarga kami, bersyukur atas pekerjaan, studi, pelayanan, dan kehidupan kami di tengah masyarakat. Ajarlah kami untuk senantiasa bersyukur dalam segala hal dan setiap waktu. Saat ini hamba-Mu berdoa bagi keluarga yang berduka cita. Kami mohon kekuatan dan penghiburan bagi keluarga Bapak Yogo Wasono dan keluarga Ibu Rusmiati Ngatio. Kehilangan orang yang dikasihi dan mengasihi tentu membuat kami bersedih, berduka cita. Namun kami tetap percaya dan yakin Engkau bersama keluarga. Saat ini kami berdoa bagi mereka yang sakit atau sedang menjalani masa pemulihan. Bapak Setio Murbono, Ibu Sukardi, Bapak dan Ibu Rumadi, Bapak Sumarto, Ibu Sudarni Sungkono, Ibu Suradi, Saudara Averel, Ibu Kristina Winarni, Bapak Untarto, Bapak Yonatan Ngatio, Ibu Suhardi, Bapak dan Ibu Mulyadi, Ibu Ismiati, Bapak Yesudarjo, Bapak Sudaldi, Bapak dan Ibu Margio, Saudari Kristina Utami, Bapak Prianto, Bapak Yesudi Supit, Bapak Immanuel Ahmad, Ibu Sri Winarni, Bapak Ugio, Bapak Paino, Ibu Sih Mariani Soekarno, Bapak Krisno Susilo, Bapak Dede Haryanto, Ibu Yuniarti, Bapak dan Ibu Sopandi, Bapak Bowo, Deas Dipa, Bapak dan Ibu Aris, Nathan, Ibu Endang, dan Litania. Sungguh ya Bapa, kami berharap kuasa mujizat-Mu nyata atas mereka. Kesabaran dan kekuatan juga terus menaungi keluarga. Dalam kehidupan kami tidak terlepas dari pergumulan. Oleh karenanya, dengan kerendahan hati, kami membawa setiap pergumulan kami. Kami yang terus berjuang mencari kerja, yang mencari pasangan hidup, yang tengah merencanakan menikah, keluarga yang menanti kehadiran anak, masa depan anak-anak kami, keluarga-keluarga kami yang terkendala dalam hal perekonomian, keluarga kami yang mengalami keretakan rumah tangga, para adiuswo di dalam masa tua mereka, dan juga pergumulan yang dihadapi oleh para duda, janda, yatim piatu, dan orang-orang berkebutuhan khusus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terus berserah dan bersandar pada kuasa-Mu. Ajarlah kami untuk kami berani menghadapi setiap pergumulan hanya
bersamamu. Gereja kami GKJ Kanaan yang sangat kami rindukan dan kasihi, kami memohon penyertaan-Mu. Rawatlah persekutuan kami, kobarkanlah api semangat pelayanan kami, dan juga setiap pergumulan yang kami hadapi sebagai gereja, khususnya ketika kami masih berproses dalam izin membangun tempat ibadah. Berilah kami hikmat, berilah kami kesabaran. Satu kerinduan kami juga sebagai umat GKJ Kanaan. Pulihkanlah bangsa dan dunia ini dari COVID-19. Murnikanlah doa kami ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, bersyukurlah kepada Tuhan atas kebaikan-Nya yang telah dianugerahkan kepada kita dengan memberikan persembahan. Dan ingatlah akan firman-Nya yang terambil dari 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Persembahan yang telah terkumpul dari anggota keluarga dapat diserahkan ke majelis wilayah masing-masing atau dapat juga ditransfer ke rekening Bank BNI Cabang Bumi Serpong Damai dengan nomor rekening 0740916429 atas nama Gereja Kristen Jawa Kanaan. Untuk mengiringi pengumpulan persembahan, marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 302, Kubri Persembahan. Persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita bawa persembahan ini di dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan Tuhan yang selalu baru terhadap kami, atas kebaikan Tuhan yang tidak pernah hentinya kepada kami. Saat ini kami sudah mengumpulkan persembahan kami Tuhan, sedikit dari apa yang sudah Engkau berikan begitu banyak kepada kami. Kiranya Engkau memberkati persembahan kami ini, baik persembahan kantong, persembahan IKK,
persembahan bulan, maupun persembahan-persembahan yang lainnya. Kiranya Tuhan, persembahan yang kami kumpulkan dapat menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau dan dapat menjadi alat bagi pelayanan kami dimanapun kami berada. Tuhan, kami juga berdoa kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang mengelola persembahan ini. Kau berikan roh yang takut akan Tuhan, agar kiranya persembahan kami ini segalanya dapat berkenan di hadapan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kini marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Pergilah dan pancarkanlah cahaya kemuliaan Tuhan dalam hidup setiap hari. Kami akan setia memancarkan kemuliaan Tuhan. Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan sumber segala berkat dan kekuatan akan memperlengkapi dan meneguhkan saudara dalam mengarungi hidup di dunia ini dengan kekuatan dan kuasa kasih-Nya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.